Tetapi pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Tadi Yohanes bersaksi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, firman itu telah menjadi daging, segala sesuatu berasal dari firman, dan seterusnya. Dan itu yang menjadi kutipan, lalu dijadikan sebagai sandaran Paulus di dalam menarasikan kemudian Filipi 2. Nah, celakanya karena Yesus ternyata memiliki kesaksian yang jauh lebih penting, dan ini sejatinya harus dipercaya. Karena Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis tentunya ya, dan juga kesaksian daripada penulis atau pernyataan-pernyataan di luar daripada pernyataan Yesus itu sendiri. Kalau pernyataan Yohanes aja itu masih rendah daripada masih rendah levelnya daripada kesaksian Yesus, maka dikatakan oleh Yesus bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah kemudian yang bersaksi tentang aku bahwa lagi-lagi Bapa yang telah mengutus aku. Lagi-lagi ending dari kesaksian Yesus, mau seperti apapun kemudian pernyataan orang di luar Yesus, toh dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, ini lagi-lagi kita berbicara kelasnya Yesus. Kalau saudara kita Rum tadi kan mencampur adukkan nih, dua kelas dicampur aduk menjadi satu. Padahal kaidahnya Yesus mengajarkan dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia harus tahu bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan untuk aku sampaikan. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwasanya Yohanes 1, 2 sampai 3 dan seterusnya ini bertentangan jelas dengan kesaksian Yesus, lalu abang ini selalu ingin menyatakan kemudian Yesus ini dengan Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang bermasalah ketika kemudian utusan Tuhan dipaksakan setara dengan Tuhan itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena konsep yang diramu kemudian adalah pengajaran Paulus yang dicampur adukan dengan pengajaran Yesus ketika datang di tengah Bani Israel. Harusnya harus dipisah. Yesus mengaku, aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Cakupan ajarannya adalah segala firman. Jadi Yesus tidak comot-comot dalih, tapi segala firman. Dia tidak comot-comot firman, dia tidak comot-comot ayat bahasa kita. Tapi Yesus merangkum semuanya. Segala ucapanku, tuh kata Yesus, segala ucapanku, segala firman yang kusampaikan, telah kusampaikan, yang diberikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi cakupan segala firman Yesus sampaikan kepada Bani Israel, dan Bani Israel menerimanya, dan setelah menerimanya mereka percaya, oh Yesus ini benar-benar adalah utusan Tuhan. Dan lagi-lagi Yesus terangkan di dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus bersusah payah menyampaikan penginjilan agar mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, sekarang konsep yang Yesus sampaikan, bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Yesus mau agar dipercaya sebagai utusan Tuhan. Murid-muridnya telah menerima segala perkataan tinta merahnya, dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan, utusan Tuhan, utusan Tuhan. Yesus mau agar dipercaya sebagai utusan Tuhan. Tuhan mau agar Bani Israel percaya bahwa Yesus itu adalah utusannya. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kelas ditutup. Kelas baru dibuka. Tak, tak, tak,
Tak bergulir waktu kurang lebih 20 tahun muncullah Paulus. Kelas baru dibuka. Kita lihat. Mulai dari pengakuan Paulus sendiri yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ini adalah sesuatu yang masih kemudian tanda tanya besar. 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Singkatnya begini. Yesus mengatakan, aku terangkat, dan setelah aku terangkat, yang datang kepadaku adalah seorang manusia penolong atau penghibur lain. Itu kuncinya, itu di situ. Dan Yesus pesan keduanya adalah, ketika aku naik ke langit, waspadailah Yesus palsu, waspadailah nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Tapi kita mundur ke 23 dulu. Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, nabi palsu akan muncul untuk menyesatkan, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terbukti 20 tahun setelah Yesus berkata demikian, benar-benar di padang gurun menuju Damsik, ada orang mengaku bertemu dengan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Murid-murid Yesus yang sudah percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan, tidak mungkin percaya lagi kepada suara yang diajarkan oleh Paulus bahwa ada loh gurumu datang ke saya. Oh ya, guru saya datang kepadamu. Ya, dia katakan apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Terus gurumu itu ternyata Tuhan itu sendiri. Murid-murid pasti geleng-geleng kepala. Kapan itu Yesus ngajar, guru kita ajarkan? Guru kami mengajarkan supaya kami percaya dirinya adalah utusan Tuhan. Dan dia mengatakan, waspadalah, akan datang Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Yesus mengulangi di data nomor 26-nya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti cahaya, ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit akan berguncang. Itulah tanda kedatanganku yang kedua. Poin ketiganya, di dalam Kisah Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, wahai orang-orang Galilea. Ini malaikat yang berkata, yang kamu lihat Yesus terangkat ke langit itu, yang kamu saksikan dia terangkat ke langit itu, ketahuilah oleh kalian. Aku malaikat mengatakan kepada kalian, ketahuilah, Yesus akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia terangkat. Apa itu? Terangkat dengan jasadnya, berarti datangnya kedua kali, turun dengan jasadnya juga. Malaikat mengatakan yes, Yesus juga mengatakan yes. Permasalahannya adalah 20 tahun 5 tahun 52 sampai tahun sekian Paulus mulai di situ jalan ke Damsik dan menulis buku-buku. Jadi itu kurang lebih 20 tahun. Muncul pengakuan orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Sang murid kan sudah dibekali ilmu. Jangan kau percaya ya. Yes, makanya orang Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Kemana Paulus mengajarkan Yesus yang baru ini? Ke Roma, Yunani. Maka muncul Katolik, muncul Kristen. Karena Paulus mengaku di dalam di dalam Galatia 1 nomor 16, dia mengaku diutus kepada non-Yahudi. Dalam Galatia 2 nomor 8, dia mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Paulus versi kedua datang 20 tahun setelah terangkat ke langit, mengajarkan Paulus agar Paulus pergi ke non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat, bahwa dia adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia menjadi manusia. Dan Paulus mengatakan, untuk itulah Yesus mati supaya bangkit agar dia menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Maka kita bertanya-tanya, orang Islam bertanya-tanya, ketika Al-Quran mengatakan iya dauna, sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Artinya
Kalau yang datang 20 tahun setelah Yesus terangkat ini kepada Paulus bukan Yesus berdasarkan Yesus yang asli, maka muncul pertanyaan, siapa sosok makhluk yang datang mengaku Yesus tersebut? Kita baca di dalam Wahyu 22 nomor 16. Sedikit lagi. Aku Yesus. Nah, ini makhluk yang datang setelah 70, setelah 60 tahun lebih muncul Yesus baru lagi. Ke Paulus muncul Yesus baru, ke penulis kitab Wahyu katanya di Pulau Patmos muncul Yesus baru lagi. Apa katanya? Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yesus yang datang kepada orang yang menulis buku Wahyu ternyata mengaku Hailale bin Zakar. Apa itu? Yesaya 14 nomor 12. Apa yang dikatakan oleh kitabnya orang Yahudi? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit untuk hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini bintang timur, putra fajar, putra matahari, kemudian hendak menyamai Tuhan, datang kepada Yesus mengaku, aku Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Akulah Tunas Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Menurut data ini, ternyata Yesus versi kedua setelah tutup kelas Yesus yang asli, muncul makhluk mengaku sebagai bintang timur yang di dalam Yesaya disebut Lucifer atau Hailale bin Zakar, yang ingin menyamai pencipta alam semesta, yaitu Lucifer atau iblis. Maafkan saya, ini kebenaran dari kitab orang Yahudi, pengakuan Yesus, dan munculnya Mesias palsu atau Yesus palsu yang datang setelah 20 tahun lebih setelah Yesus terangkat ke langit. Demikian, mohon pencerahan supaya saya bisa mendapatkan kurikulum atau pembenaran ilmu. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Juma. Ya, saya ikut seperti apa kata Bang Juma. Dari kelas Yesus dulu kita bicara. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah bangsa Israel, Yesus bilang begini, aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Nah, kalau Yesus itu manusia, siapakah Yesus sampai dia berani bisa mengaku kepada orang Israel bahwa dia dan Bapa yang mengutus dia adalah satu? Atau adakah orang lain yang selama sejarah bumi ini, sejarah peradaban manusia, pernah bilang bahwa aku dan Allah itu satu selain Yesus sendiri? Yohanes 10 ayat 30 itu kata Yesus. Nah, kemudian Yohanes 16 ayat 15, Yohanes 16 ayat 15 bilang begini, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia jelaskan tentang Roh Kudus yang diutus nanti akan memberitakan kepada kami, kepada manusia, tentang apa yang diterimanya dari Dia yang mengaku punya kesamaan dengan Bapa. Di mana dia bilang segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ini masih di kelas Yesus. Jadi Yesus mengajar murid-muridnya seperti ini. Ini tentang kealahan dia, ketuhanan dia. Jadi sebenarnya pengakuan ini bukan manusia
yang mengaku-ngaku atau mengangkat dia, tapi dia sendiri, Yesus sendiri, pribadi yang bersentuhan langsung dengan orang Israel di zaman itu. Nah, yang berikutnya, menurut kesaksian Yohanes yang dia dengar apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1, Yesus bilang begini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah atau Theos, percayalah juga kepadaku." Ayat 2, dia janjikan bagi murid-muridnya, bagi seluruh orang percaya sama dia, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Nah, siapakah Yesus ini? Sampai-sampai dia mau menjanjikan ada tempat di rumah Bapaknya, yaitu surga. Kalau dia manusia, dia tidak berhak dong untuk itu. Nah, contoh, kalau yang punya rumah itu Bang Juma, lalu kemudian saya datang ke rumah Bang Juma. Nah, ada orang tiba-tiba lewat, lalu saya bilang, "Pak, Bu, maukah tinggal di sini? Ini adalah rumah Bapakku Juma. Juma adalah bapak saya. Mari tinggal di sini. Selama kamu mau tinggal di sini, rumah ini terbuka dan ini adalah tempat Bapakku, tempatku juga. Percayalah sama Bapakku yang punya rumah ini dan aku juga." Tentunya orang tidak akan percaya, orang-orang yang sudah tahu bahwa rumah itu punya Bang Juma. Ini analogi. Ketika saya menyampaikan itu, karena orang tahu itu punya Bang Juma, bukan punya saya. Kenapa saya ngaku-ngaku itu punya saya? Kalau saya bukan anaknya Bang Juma, kalau saya bukan bagian daripada keluarga Bang Juma, saya tidak berhak menawarkan orang untuk mari tinggal di rumah Bang Juma. Selain daripada keluarga dari Bang Juma sendiri punya hak untuk menawarkan, ayo tinggal bersama-sama kami di rumah Bapakku Bang Juma. Ini analogi. Nah, Yesus memastikan kepada seluruh orang yang mau percaya kepadanya bahwa kalau kamu mau percaya sama aku siapin tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat, dia bilang. Di Yohanes 14 ayat 2 tadi. Ke situ aku tinggal, ke situ aku berada, demikian kamu pun akan berada. Dia janji. Kemudian di ayatnya yang ke-6, lagi-lagi Yesus bilang begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Melalui aku apa? Percaya sama dia. Makanya di ayat 1 dia bilang, "Percayalah kepada Bapa atau kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Siapakah Yesus ini sehingga dia menuntut supaya orang harus percaya kepada dia, bahwa dia adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain selain dia menuju ke surga, ke tempat Bapaknya. Nah, Yohanes 14 ayat 6 ini membuktikan bahwa Alkitab mencatat, Yohanes mencatat dalam Alkitab bahwa tidak ada solusi lain menuju kepada keselamatan yang kekal selain daripada percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pribadi yang mengaku keluar dari dalam Bapaknya. Dan dia diutus oleh Bapaknya, bukan atas dasar kemauannya dia sendiri. Walaupun dia itu Allah yang di dalam catatannya sendiri Yesus bilang dia punya kesetaraan dengan Allah. Dia bilang apa yang Bapa punya aku punya, Yohanes 16 ayat 15. Yesus mengklaim dirinya adalah sama dengan Bapa, Yohanes 10:30, Yohanes 16:15. Cukup Pak, gantian Pak. Nah, bisa satu lagi Bang?
Satu lagi, Yohanes 17 ayatnya yang ke-5, dia bilang begini. Oleh sebab itu ya Bapa, ini waktu dia berdoa di Taman Getseman. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Itu. Oke, terima kasih. Lanjut Bang Juma. Iya, baik. Terima kasih Abang. Jadi yang terakhir Yohanes 17 nomor 5 itu dibatalkan, kemudian Yohanes 1 nomor 14 kalau dasar pijakan itu kemudian dijadikan sebagai hal untuk mempertuhankan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya Yesus, yaitu kemuliaan yang didome, dalam bahasa Yunani, yang diberikan kepadanya. Gugur, ternyata kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan kepadanya. Artinya kemuliaan sebelum dunia dijadikan adalah kemuliaan yang ada pada diri Tuhan lalu diberikan kepada hambanya Yesus. Nah sekarang yang kedua terkait dengan aku dan Bapa adalah satu. Ini ucapan Yesus. Sekali lagi saya katakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapakku lah yang telah mengutus aku adalah utusan Bapa. Bla 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 bla. Semua firman, apapun itu, semua Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya semua sudah menerimanya dan percaya bahwa Yesus utusan Tuhan. Begitu kemudian ada Yesus versi lain yang datang kepada Paulus, data-data seperti ini dijadikan penguat untuk kemudian mendukung ungkapan Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal aku dan Bapa adalah satu. Oke, tapi Yesus kemudian juga mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana itu tertulis? Dalam Yohanes 8. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, benar, sebab aku tidak seorang diri. Tidak seorang diri ya? Ya, berarti kamu lebih dari satu. Yes, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu orang, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang diriku, dua orang. Jadi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, dan itu tertulis di dalam kitab Tauratmu, dua saksi itu adalah sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat pengakuan saudara kita ini, ya kita hormati, kita hargai, itu iman beliau, mengatakan aku dan Bapa adalah satu, lantas kemudian dijadikan sebagai patokan untuk mempertuhankan anak Maria yang nyata-nyata datang mengajarkan endingnya, kesaksiannya, pengakuannya, ajarannya, sabdanya, Bapa yang telah mengutus aku ini, itu menjadi remeh-temeh bagi orang Yahudi. Oh, karena hanya mengatakan aku dan Bapa satu, lantas kalian menuhankan anak orang gitu. Orang Yahudi itu kenyang dengan data-data kayak begitu. Contoh, Kejadian 25 nomor 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Wow! Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 2. Ulangan 31 nomor 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Elohimmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan Elohim tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Keren kan Tuhannya orang Yahudi. Jadi kalau ada pengakuan manusia aku dan Bapa adalah satu, itu mah remeh-temeh. Yang ketiga, Ulangan 31 nomor 8. Sebab Tuhan Elohim, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Elohim tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Keren kan? Subhanallah. Lalu kemudian di dalam kitab Yosua 1 nomor 5 pun dikatakan hal yang sama.
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku Elohim akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Masya Allah. Pantas aja orang Yahudi memandang orang Kristen ini bidat, karena mengada-adakan konsep yang dibawa Paulus untuk kemudian mendukung ajaran Paulus, mengambil sedikit dari pengakuan-pengakuan aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata ungkapan-ungkapan begitu itu adalah ungkapan biasanya bagi orang Yahudi. Jadi kayak mana ceritanya nih? Kelas Yesus endingnya orang Yahudi, muridnya harus percaya dia adalah Rasul Tuhan, utusan Tuhan. Kelasnya Paulus datang kemudian makhluk mengaku Yesus, lalu mengajarkan sesuatu konsep yang berbeda dengan kelas kurikulum pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Nah, sebelum Yesus kemudian meninggalkan sekolah, kelasnya, dia berpaling ke belakang. Ini analogi. Lalu mengatakan, murid-murid, sebelum saya pergi saya ingin pesan sesuatu kepada kalian. Apa guru? Sini, dengarkan baik-baik. Hati-hati kepada ahli Taurat. Oke? Hati-hati kepada orang Farisi. Hati-hati kepada Raja Farisi. Kenapa rupanya? Akan datang penyesat membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Hati-hati. Namun sebelum itu terjadi, penyesat itu melakukan aksi, terlebih dahulu dia akan menyiksa, menangkap kamu, menyesat kamu, memenjarakan kamu, dan memasukkan engkau dalam penjara-penjara. Oh, masa guru? Yes. Makanya hati-hati, waspada. Nah, sehingga itu benar-benar terjadi 20 tahun setelah ini Yesus berpesan kepada muridnya, betul-betul muncul seorang Farisi yang melakukan aksi yang sesuai pesan terakhir Yesus. Nah, saudara Kristen ini di kelas mana rupanya? Percaya Yesus yang ada di kelas Yahudi atau percaya Yesus yang ada di kelas Romawi? Ternyata orang-orang Kristen percaya di kelas Romawi. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Nah, kemudian saya sebagai apologet ingin menyampaikan begini. Kita sudah melihat kacamata tadi dengan sudut pandang dua yang berbeda antara ajaran Yesus kepada Bani Israel dan ajaran Yesus kemudian kepada orang-orang non-Israel. Tapi kita tidak tahu yang mana yang asli nih. Apakah yang datang kepada Paulus atau yang berpesan sebagai guru marahan kepada Bani Israel. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius 12 dengan terang, dia mengatakan begini, orang-orang Farisi, ahli Taurat, datang kepada Yesus lalu berkata, "Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi dan ahli Taurat, angkatan yang jahat. Yesus ketika itu mengatakan itu, angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini tanda untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. 20 tahun kemudian Paulus mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Wow, angkatan jahat, angkatan tidak setia. Kenapa dikatakan angkatan tidak setia? Karena di dalam Filipi 3 nomor 8 Paulus mengatakan skubalon, bahwa hukum Tuhan itu adalah sampah, hukum Tuhan itu adalah kotoran, hukum Taurat itu adalah tai. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutulah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Paulus kemudian 20 tahun setelah Yesus terangkat membantai itu. Dikatakan dalam kitab Galatia 2 kalau nggak salah ya, nomor 26, apa yang dikatakan? Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yesus tidak akan berguna.
kalau kalian melakukan hukum Taurat. Nah, artinya dia tidak setia terhadap hukum Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi dan jangan kau mengurangi hukum-hukumku. Itu perintahnya. Nah, kembali kepada Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini diberi tanda kemudian. Ajaibnya, murid-murid Yesus di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12 tidak percaya berita tentang kebangkitan hari ketiga oleh gurunya. Jadi ke-11 murid yang bukan angkatan jahat dan bukan angkatan tidak setia itu tidak percaya dengan laporan orang, gurumu bangkit loh pada hari ketiga. Mana ada. Bahkan Petrus pergi ke kubur melihat dan dia menemukan hanya kain kafan saja. Lalu Petrus mengatakan dalam hatinya, apakah yang sedang terjadi? Loh, kalau Yesus mengajarkan secara universal, semua orang yang ada pada saat itu diajarkan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, maka murid 11 ini akan percaya. Tapi faktanya di dalam Lukas 24, data selanjutnya di data nomor 37, begitu Yesus mengatakan di data nomor 6-nya, Assalamualaikum, salam alaikum, apa kata murid-muridnya? Mereka kaget dan terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Katanya diajarin bangkit hari ketiga. Ternyata bangkit hari ketiga itu hanya tanda buat mereka yang angkatan jahat. Terakhir, ternyata dikatakan di dalam Matius 12 ini, apabila roh jahat keluar dari manusia, artinya manusia ini sudah bertobat, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak akan mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku yang roh jahat ini akan kembali ke orang yang bertobat tadi. Maka roh jahat itu pergi dan menemukan orang yang bertobat tadi, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam diri pada orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kata Yesus, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Wow. Artinya ketika ada 8 roh jahat masuk kepada orang yang bertaubat dan menjadikan orang itu jauh lebih jahat lagi, ternyata ini berlaku untuk angkatan jahat juga, di mana angkatan jahat ini mengajarkan bangkit pada hari ketiga. Tanda Yunus, 3 hari 3 malam anak manusia berada dalam perut bumi. Kalau 3 hari 3 malam berarti hari ketiganya harus bangkit. Dan Paulus kemudian mengajarkan kebangkitan Yesus sebagai penebusan dosa, sebagai menjadi Tuhan, bla 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 dan seterusnya. Artinya yang dikatakan oleh makhluk ini, akulah Yesus, tunas Daud bintang timur, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan kitab Yesaya 14, 12, 13, 14, 15, dan berkesesuaian dengan pesan Yesus Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45, bahwasanya 8 roh jahat masuk ke orang yang bertobat tadi setelah membunuh murid Yesus, bertaubat kemudian dan menjadi mengaku menjadi utusan setelah didatangi makhluk yang mengaku sebagai bintang timur. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa memahami, mudah-mudahan saudara Rom khususnya bisa kemudian membantah dengan dalil apa yang saya sampaikan ini. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Silakan, Pak. Ya. Yohanes 10 ayat 30, Yesus bilang bahwa aku dan Bapa satu. Apanya yang satu? Nah, orang Israel pada khususnya, mereka mengira bahwa Yesus sedang menjelaskan tentang pribadinya. Mereka tidak memahami bahwa kesatuan Dia dan Bapa itu adalah berbicara tentang hakikat. Makanya saya bilang tadi di dalam ayat yang lainnya, Yesus bilang, apa yang Bapa punya, aku punya. Yohanes 16 ayat 15. Jadi kesatuan Dia dan Bapa bukan pribadi, tapi hakikat. Yaitu Dia dan Bapa adalah sama-sama Allah atau Theos.
Nah, Yohanes 8 ayat 16 sampai 20 yang dibilang Bang Juma tadi, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia ini adalah bapaknya dia, bapaknya Yesus. Nah, ini berbicara tentang pribadi, bukan hakikat, tapi pribadi. Pribadi Bapa, bukan pribadi anak. Nah, ini kalau kita bicara dari perspektif Tritunggal, pribadi anak, yaitu Sang Firman yang berkenosis jadi manusia, itu bukan pribadi Bapa. Karena Bapa ada di surga, dalam kemahakuasaannya, dia tinggal di dalam anak yang di bumi, dan anak juga tinggal di dalam Bapanya. Makanya dalam konteks lain, Yesus bilang sama muridnya, percayakah kamu bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapakku? Nah, jadi proses saling tinggal ini atau mutual indwelling ini itu terjadi antara Bapa dan dia anak, antara Sang Bapa dan Sang Firman di bumi. Oke, di ayatnya yang ke-17 dia bilang begini, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, ini memberi kesaksian, Yesus memberi kesaksian kepada kami khususnya. Kalau orang Wanes, mereka menyangkal ini, mereka berusaha mengapokrif ayat ini, menghilangkan makna sesungguhnya supaya dilihat orang bahwa Allah itu satu pribadi. Sedangkan kami tidak melihat, karena berdasarkan kenyataan perkataan Yesus ini bahwa ada Bapa, ada pribadi anak, ada pribadi Roh Kudus. Jadi bukan cuma dua pribadi, malah ada tiga pribadi Allah yang kami kenal, di mana kedua pribadi itu keluar dan datang dari dalam satu sumber, yaitu Bapa. Jadi baik Bapa, Anak, Roh adalah sama Allah. Nah, ayat 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Yesus itu kerap kali berbicara seperti ayat-ayat yang saya sampaikan tentang kealahan dia supaya dipercayai oleh murid-murid. Ini di kelas Yesus, bahwa dia bukan manusia seperti kita ini, manusia ciptaan, tapi dia dari atas datangnya. Makanya dia bilang, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Nah, orang-orang dunia ini, dia bilang sama orang Israel, artinya dia mencela orang Israel ini tidak percaya sama Yesus. Ketika Yesus bilang bahwa dia dan Bapa satu, orang Israel ngamuk. Orang Israel bilang, Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. 10:33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, lihat, orang Israel memandang Yesus ini hanya seorang manusia, karena Yesus sendiri pun gak mau menyatakan dirinya langsung kepada semua orang Israel. Sebab kalau dia kasih tahu sama semua orang Israel, lalu orang percaya dia itu Tuhan, siapa yang berani salibin dia? Maka tentang rahasia ini dia cuma beritahukan kepada 12 murid, kendati yang satu jadi pengkhianat. Dia kasih tahu tentang dia bahwa dia adalah Tuhan. Orang Israel menolak, maka dia disalib. Dan justru karena dia harus disalib, inilah dia datang, supaya kita yang berdosa ditebus. Dan itu adalah rancangan Bapanya di dalam dia, supaya digenapi. Nah, Yesus mati, kata Bang Juma,
Itu ketika dia bangkit, lalu dia menampakkan diri sama murid-muridnya, kaget mereka. Mereka pikir hantu kah? Ya kan? Nah, Yesus bilang, kalau hantu tidak berdaging, roh tidak berdaging, ini aku. Dia suruh ambil ikan goreng, dia makan ikan goreng. Dan murid-muridnya menyaksikan bahwa Yesus itu hidup. Nah, Yesus yang terangkat seperti yang dibilang Bang Juma itu, Yesus yang terangkat demikian, dia berwujud manusia karena dia memang berkenosis, mengambil rupa jadi manusia, mati, bangkit pada hari ketiga. Di hari yang ke-40 setelah kebangkitannya itu naik ke surga. Yang dilihat itu dia naik ke surga adalah sosok manusia. Dia akan datang seperti itu juga, Bang. Itu benar. Karena Alkitab mencatat begitu. Di dalam kitab Wahyu, Yesus yang sama itu akan datang di dunia. Orang akan menyaksikan, oh ini Yesus yang berinkarnasi jadi manusia itu. Itu kebenaran Alkitab, Bang. Jadi Yesus ini Allah, bukan manusia, tapi Allah yang mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Clear. Lanjut, Bang. Thank you. Oke, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, saudara-saudara Muslim juga ya, pengakuan jujur dari saudara kita Bang Rom itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang mereka sebut Allah, yang turun berkenosis jadi manusia. Saya sudah puluhan tahun belajar Bible. Ucapan-ucapan seperti ini itu tidak pernah Yesus lontarkan. Tapi sebagai seorang Kristen, ucapan kayak begini mah itu biasa. Sangat-sangat biasa. Sangat-sangat biasa. Tapi sayangnya, sekali lagi, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya, dan firman-Nya itu adalah kekal. Tapi kemudian saudara Kristen itu dengan berani mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang berkenosis menjadi manusia. Hebat. Kita patut tepuk tangan. Karena ternyata Yesus ini ketika dia datang, levelnya itu masih di bawah. Orang Kristen ini sudah jauh lebih di atas pengetahuannya tentang Yesus daripada Yesus tentang dirinya sendiri. Bahkan saudara mengatakan bahwa ketika Yesus dalam Yohanes 10 nomor 30 itu berbicara mengenai hakikat. Atau apa yang saya uraikan, Bang Suma uraikan itu tidak berbicara mengenai dirinya sebagai manusia, tapi Yesus berbicara mengenai hakikat. Ini lagi-lagi mohon maaf nih, saya harus mengatakan dengan satu kata, konyol. Yesus tidak pernah menyentuh hakikat pembicaraan seperti ini. Sama sekali Yesus tidak berani. Yesus tidak pernah mengatakan hal tersebut. Tapi orang Kristen hari ini, wow, terlalu berani. Kenapa? Ya itu tadi, makhluk yang datang kepada Paulus itu tadi, yang kemudian mengalir sampai kepada saudara-saudara Kristen yang ada hari ini. Makhluk inilah yang kemudian dengan terlalu berani ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengatakan Yesus, saya katakan dilantik. Mereka melantik Yesus. Kenapa mereka melantik Yesus? Karena ucapan-ucapan ini overdosis, ucapan ini offside. Yesus sendiri yang nyata-nyata utusan Tuhan, Rasul Tuhan, dilahirkan tanpa ayah, utusan Tuhan, anak Tuhan, tidak berani mengatakan itu. Tapi saudara Kristen berani. Kenapa? Pada diri mereka ada makhluk yang mereka sebut makhluk Roh Kudus. Tapi saya mengatakannya itu adalah makhluk halus. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bahkan kalau dia mengatakan, saudara kita ini mengatakan itu berbicara mengenai hakikatnya, tolong baca data nomor 34, 35, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Dan firman Tuhan tidak boleh dibatalkan. Berarti aku Yesus boleh dong aku mengaku Allah.
Karena itu yang tertulis di Bibelmu, itu yang tertulis dalam kitab Tauratmu. Aku ini manusia biasa. Ketika aku mengaku Allah, itu karena aku penyampai firman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Yesus berbicara tentang hakikatnya, itu lumpuh ketika kita perhadapkan dengan 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya bacakan dalilnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Belum jelas, belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Loh, kita akan melihat keadaan Yesus yang sesungguhnya. Dan dalam keadaannya Yesus yang sesungguhnya, kita akan sama seperti Yesus. Wow. Ini berbicara mengenai hakikat. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus, kita akan sama seperti dia. Kata 1 Yohanes 3 nomor 2. Nah, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya ini apa? Oh, Tuhan Bang Suma. Berarti kita juga Tuhan dong. Oh, dia pencipta Bang Suma. Berarti kita juga pencipta. Yang benar adalah Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu adalah manusia. Maka kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Itu baru poin yang betul. Lagi-lagi dikatakan dalam 1 Korintus 15 nomor 28 dikatakan begini. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah atau Allah dalam perspektif Kristen menjadi semua di dalam semua. Mana hakikat Yesus? Ternyata Yesus menaklukkan dirinya supaya Tuhan Elohim menjadi semua di dalam semua. Berarti kita semua di dalam Elohim. Yesus juga dalam Elohim. Berarti kita satu hakikat dengan Elohim gitu. Mohon maaf Bang, bukan saya menggurui, tapi saya lebih kepada penekanan dalil, bukan doktrin dan dogma. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu poin kemudian, 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Elohim itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dikatakan sebagai antropos, manusia dalam bahasa Yunani. Jadi Elohim itu esa. Yesus yang perantara antara Elohim dengan manusia juga esa. Sekarang ada berapa yang esa di atas muka bumi ini? Ada 2. Ada 2 yang esa di atas muka bumi ini. Elohim esa, Yesus juga esa. Berarti ada yang mengajarkan kepada manusia, ada sosok yang setara dengan Elohim. Itulah yang diketerangkan oleh kitab Yesaya. Diterangkan dalam kitabnya, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Maksudnya mengalahkan bangsa-bangsa, banyak bangsa-bangsa yang takluk kepada dia sehingga dia menjadi pengikutnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Wow, hendak menyamai yang maha tinggi melalui tangan Paulus. Sosok itu di dalam surat-suratnya terang dikatakan sudah ada yang setara dengan Elohim. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Elohim itu esa, esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ini Paulus dapat bisikan dari mana ilmunya yang kayak gini-gini? Ilmu dari mana Paulus dapatkan yang kayak gini-gini? Yesus esa, Elohim esa,
Ada berapa yang tadi dikatakan satu hakikat? Tidak mungkin satu hakikat ini pisah-pisah ini. Ini pisah-pisah. Kemudian 1 Yohanes 3 nomor 1. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kita siapa di sini? Orang Kristen. Sehingga kita orang Kristen disebut anak-anak Tuhan. Dan memang kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Wow. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini orang-orang Kristen juga ternyata menjadi anak-anak Tuhan yang datang kepada Paulus. Kemudian di dalam Lukas 7 nomor 6, semua orang itu ketakutan, mereka memuliakan Elohim sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Tuhan telah melawat umatnya. Dia mengatakan bahwa nabi ini adalah Yesus. Ini ajaran yang bertentangan kemudian. Sangat-sangat bertentangan. Dan ini menurut penyelidikan Lukas diajarkan kemudian ketika Yesus itu sebagai seorang nabi besar yang telah muncul di tengah-tengah Bani Israel dan Elohim telah melawat Bani Israel. Lukas 7 nomor 16. Yohanes 3 nomor 2. Dia datang pada waktunya malam. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Hai Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi Elohim menyertai Yesus sehingga Yesus itu bisa melakukan tanda-tanda. Ini ajaran cakupan ajaran murid-murid Yesus. Tapi seketika kalau ajaran yang muncul 20 tahun sampai tahun 100 Masehi itu berubah frontal. Aku Yesus mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu. Aku adalah tunas dari keturunan Daud, bintang timur. Wow. Jadi saudara, kita hanya ingin kemudian mengerucutkan materi kita supaya kita tidak terlalu banyak makan waktu. Dari awal saya bertanya kepada abangku ini, makhluk mana yang datang kemudian mengaku sebagai Yesus kepada Paulus 20 tahun setelah terangkatnya Yesus ke langit? Itu makhluk apa itu? Karena Yesus mengatakan yang datang setelah, dalam Yohanes 16 nomor 7, benarlah yang kau katakan itu, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi ke langit, seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang adalah seorang penolong lain. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur atau seorang penolong lain. Berarti yang datang setelah Yesus adalah penolong berupa manusia, roh kebenaran manusia itu. Sedangkan 20 tahun setelahnya yang datang suara. Siapakah engkau Tuhan? Dari narasi ini aja sudah syarat dengan penyesatan. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Sedangkan perintahnya ujilah setiap roh. 1 Yohanes 4 nomor 1. Sebab nabi-nabi palsu. Nah coba, perintahnya itu uji setiap roh. Dan bahkan dalam kitab saudara pun mengatakan bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi hanya mengaku sebagai manusia. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, di situ dia tidak mengaku malaikat, dia tidak mengaku Tuhan, dia hanya mengaku manusia. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Dia mengaku manusia. Jadi kalau iblis bisa mengaku malaikat saja, apalagi ngaku manusia. Nah, di situ dia mengaku manusia. Kemudian 15 detik terakhir. Yesus Nabi, Yesus Rasul, Yesus Mesias. Bahkan di konsep kelas kedua, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Pun bisa dibuli sama iblis. Dibawa ke bumbungan bait suci, kemudian dicobai oleh iblis, diapa-apai oleh iblis, digoda oleh iblis. Ini Tuhan.
Apalagi Paulus yang adalah mantan penganiaya, mantan pembunuh. Dan kita lihat Matius 12 tadi, orang yang bertobat, keluar roh jahatnya, masuk kembali, membawa 7 roh jahat yang lainnya, kemudian lebih jahat lagi, dan itu dipenuhi oleh angkatan jahat. Pada masa itu, berarti itu adalah Paulus. Nah, yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya ini roh mana ini yang datang ngaku-ngaku Yesus? Karena yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah seorang penolong lain, bukan roh yang datang akulah Yesus. Ini syarat, akulah Tuhan yang kau aniaya. Setelah itu Paulus menulis buku, 13 buku, kemudian bla 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 bla, seperti yang saudara utarakan, Filipi 2, kemudian Kolose 2, Roma 14, Roma 10, dan seterusnya. Benar-benar orang yang tadinya hanya mengaku nabi dan mau dipercayai sebagai rasul Tuhan, seketika 20 tahun setelahnya Paulus mengajarkan di dalam Roma 4 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan, dijadikan Tuhan oleh Allah. Artinya 20 tahun setelahnya tiba-tiba Yesus berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Demikian, saya kira kita kerucutkan aja Bang. Kalau memang tidak ada abangku ini bisa menjelaskan bahwa roh itu benar-benar Yesus, buktinya 1, 2, 3, 4, mungkin kita akhiri aja. Karena kalau hanya mengawinkan atau mencampur adukan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, saya rasa orang juga semua bisa. Saya kira begitu Bang, silakan. Baik Bang, baik. Tadi Bang Juma katakan bahwa Yesus tidak pernah berkata bahwa dia telah turun dari surga menjadi manusia, ya Bang, ya, gitu ya? Yes. Seperti apa kata Paulus? Oke. Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 yang sudah saya bilang tadi, bahwa tentang Yesus dia beri kesaksian, mengkonfirmasi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kemudian 6, 14. Dia bilang Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu kata Paulus. Nah, apa kata Yesus tentang dia yang menjadi manusia yang turun ke dunia? Menurut Yohanes 3 ayatnya yang ke-13, Yesus bilang begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia, yaitu dia sendiri. Jadi dia telah turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 38, Yesus punya kesaksian kepada murid-muridnya bahwa dia turun dari sorga. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, di ayatnya yang ke-6 ayat 5, pasal 6 ayat 51, Yesus bilang, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jadi dia menggambarkan dirinya itu roti hidup yang bisa dinikmati semua orang. Kasihnya itu. Jadi ini bahasa analogi tentang dirinya. Tetapi pengakuan tentang dia turun dari sorga itu jelas Yohanes 6 ayat 38. Nah, lanjut. Tentang roh mana yang dimaksud Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-21, kalau nggak salah Bang, ya. Ntar 20, sebentar. Oke. 16 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sesi kemarin saya sama Bang Juma, saya sudah pernah sampaikan ini bahwa dalam catatan aslinya dalam bahasa Greek itu
di sana sebenarnya tidak menjelaskan bahwa ada kata orang di sana, tidak ada, tetapi penolong yang lain. Jadi bukan seorang penolong, tetapi Yesus akan mengutus, Bapa akan mengutus penolong yang lain selain Yesus ini yang tampil jadi manusia. Roh Kudus itu akan tampil jadi penolong yang lain yang akan menyertai orang percaya dan tinggal di dalam orang percaya, di dalam kami. Nah, yang dimaksudkan Bang Juma tadi, roh apa itu yang di dalam Paulus dan saya? Ya, ini roh yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 ini. Dan ayatnya yang ke-26 itu jelas, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesua atau dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ketika teman-teman Muslim mencoba menafsir dengan konsep tafsiran eisegesis, maka teman-teman Muslim melihat bahwa ini adalah Nabi Muhammad. Bagi kami itu bukan Muhammad, itu adalah roh penolong, Roh Kudus, di mana dunia tidak mengenal dia, kata Yesus. Dunia tidak mengenal roh yang diutus bagi kami itu, karena dia akan menyertai kami sampai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Ayat Yohanes 14 ayat 17. Kalau Muhammad itu dilihat oleh manusia, dan dia bagi kami bukan seorang nabi atau rasul. Sorry bang, saya harus berkata jujur, karena di Alkitab tidak ada Alkitab menjelaskan tentang yang namanya Muhammad atau Ahmad, itu tidak ada. Maka Yohanes 14 ayat 17 ini menjelaskan, Yesus bilang, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang diutus bagi kami, menyertai kami, tinggal di dalam kami yang percaya kepada Yesus yang pernah tampil jadi manusia. Nah, kalau ditanya apakah Yesus itu yang akan datang pada kali yang kedua, dia adalah manusia? Karena di dalam 1 Timotius itu dijelaskan dia adalah manusia. Kemudian kitab Roma juga. Saya bilang itu tepat sekali. Bang Juma bilang dia akan tampil seperti manusia karena dia pernah menjelma atau berinkarnasi, mengambil rupa, mengambil wujud seperti saya dan Bang Juma dan teman-teman. Dan dia yang pernah disalib itu, dia akan datang dalam wujud manusia yang sama dilihat oleh murid-muridnya ketika dia terangkat ke surga. Dan nanti pada penghujung cerita bumi ini, kisah bumi ini, kita akan melihat kenyataan itu, di mana Yesus Kristus Tuhan itu akan turun sebagai Raja yang Maha Besar, dan dia akan menghakimi dunia. Itu menurut kitab Wahyu. Nah, kami mengimani itu bang. Mohon maaf kepada teman-teman semua kalau saya harus berkata jujur tentang kitab, apa yang dikatakan dalam kitab kami ini kepada teman-teman, lepas dari iman teman-teman Muslim. Saya bilang terima kasih Bang Juma. Sekalian anggaplah ini sebagai closing saya Bang, sama teman-teman semua, karena saya ada panggilan ini, harus segera pergi untuk melayani lagi. Saya mohon maaf, sekalian saya undur diri. Inilah konsep yang saya tahu dari Alkitab sebagai firman dan kebenaran bagi kami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, karena memang
kitab kita berbeda. Jadi apa adanya harus saya tuturkan. Dan terima kasih Bang Juma atas diskusi ini. Teman-teman semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bang, saya pamit. Bu Host, Iya, terima kasih oke. Bos ya. Terima kasih Bang Rum. Jadi nggak apa-apa, saya tanggapi ya. Jadi ketika saudara mengatakan, Juma, Bang iya, Juma, iya, nanti gimana Bang, Bang? saya langsung turun aja, tapi nanti saya ikutin sambil saya jalan ya. Boleh Bang, boleh. Makasih atas Iya. kebersamaan Abang malam ini. Baik, makasih Jadi ketika Bang. ya sama-sama. Jadi ketika kemudian berbicara mengenai roh yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus, itu pemahaman yang keliru dan sangat dipaksakan. Karena Yesus mengatakan roh itu, roh kebenaran itu, sang penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak roh kebenaran itu sang. Sementara Elizabeth sudah penuh dengan Roh Kudus, Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Yahya Pembaptis dari sejak dalam rahim ibunya sudah penuh dengan Roh Kudus. Bahkan ada seorang yang bernama Simeon di dalam Lukas 2 nomor 25 juga sudah penuh dengan Roh Kudus. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yohanes 20 nomor 22, Yesus sebelum terangkat ke langit juga telah menghembusi Roh Kudus. Dikatakan di dalam Yohanes 20 nomor 22, sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hai, berarti Roh Kudus sudah ada. Sementara dia mengatakan Roh Kudus, Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak ke langit, terangkat ke langit. Loh, berarti bukan Roh Kudus, Cak Ayu. Yang datang menemani kemudian itu adalah roh penghibur yang lain. Nah sekarang itu yang tadi yang saya katakan pada saudara-saudara, bahwa saudara kita tadi itu mencampur adukan antara ajaran Yesus dan ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Maksudnya makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus. Dia campur aduk, dia kawin-kawinkan, dia cocok-cocokkan gitu, supaya mereka merasa bahwa akan menyertai kami. Padahal Yesus berkata di situ bukan kepada orang Kristen. Yesus berkata di situ kepada murid-muridnya Yahudi, yaitu kelas A. Sementara saudara kita tadi itu adalah kelas B. Yesus berkata kamu, kalian itu kepada murid yang ada di kelas A. Tapi yang di kelas B ini ngaku-ngaku seakan-akan Yesus berkata kepada mereka. Itulah ajaibnya. Lalu kemudian teman-teman, ketika Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepada seorang penolong lain. Dikatakan di situ tidak ada kata seorang. Padahal kalau berbicara mengenai Parakletos, itu berbicara mengenai tataran manusia, ciptaan, utusan, rasul. Itu yang perlu dipahami. Parakletos itu bukan roh. Parakletos itu adalah utusan berupa manusia. Kalau dikatakan roh, Tuhan akan mengatakan ruah atau pneuma. Ini parakletos, bukan roh. Kenapa kemudian dikatakan menyertai kalian selama-lamanya? Karena murid-murid Yesus itu sudah tak ada. Murid Yesus yang Yesus ucap berkata-kata kepada mereka sudah tak ada. Sampai ke penghujung hidup mereka, Roh Kudus yang dihembuskan Yesus kepada mereka itu memang menyertai selama-lamanya kepada mereka. Sekarang sudah mati, sudah menjadi tulang. Tapi tiba-tiba orang yang di kelas B, wah, Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya katanya. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan bahwa roh yang dimaksud oleh Yesus itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah sosok Nabi. Mana buktinya? Di dalam Bilangan 11 nomor 25. Ini sudah sering saya sampaikan. Tapi entah kenapa teman-teman Kristen ini susah untuk belajar ya tentang Bible. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh yang hinggap kepada Musa itu diberikan kepada manusia 70 ini, maka kepenuhanlah mereka seperti seorang nabi. Tetapi sesudah itu lagi
Sabar ya, putus-putus ya, sabar. Apakah seluruh umat Signal itu. oleh katakan Suara Bang Juma putus-putus bang. Suara abang putus-putus bang. Signalnya itu. masih masih putus? Ya Nggak udah lagi bagus. kan? Sekarang enggak, udah Nggak bagus. kan? Oke. Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu, tetapi karena mereka, ya, terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti rohmu itu artinya, roh kebenaran itu artinya nabi, bukan roh halus. Bukan roh halus. Menyertai engkau selama-lamanya maksudnya selama engkau hidup. Roh Kudus akan menyertai engkau. Siapa itu? Engkau muridku yang mati dibunuh dianiaya oleh Paulus. Tapi dikawin-kawinkan, diambil-ambil seakan-akan itu adalah ucapan untuk orang Kristen. Itu ucapan kepada muridnya Yesus, bukan kepada saudara-saudara muridnya Paulus yang mengaku didatangi suara. Pada intinya kesimpulannya adalah, teman-teman sekalian, kembali kepada pengakuan saya di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida, yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah, kemudian kita membuktikan di awal tadi ya, di pengajaran kita di awal, bahwasanya dalam Yesaya 14 di situ setan ingin menyamai Tuhan dan Tuhan menamakan dirinya sebagai bintang fajar, dan nyata di dalam Wahyu 22 nomor 16, makhluk yang bernama Yesus, yang mengaku Yesus ini mengaku sebagai bintang timur atau bintang fajar. Artinya terbukti bahwa iblis yang ingin menyamai Tuhan yang datang di dalam kitab Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 itu membuka aibnya sendiri, mengaku Yesus dan mengaku sebagai bintang timur, di mana bintang timur inilah iblis Lucifer yang diajarkan oleh teman-teman Yahudi dengan sebutan Hailale bin Zakar. Berarti makhluk yang datang mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke langit, 20 tahun setelah dia terangkat dan datang ngaku-ngaku Yesus, itu adalah Lucifer yang datang kepada orang-orang Kristen. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita. Saya kembalikan forum ini kepada sahabat yang lain. Terima kasih. Terima gaji, Masya Allah. Harus disambut dulu ya baru naik, sebelum saya kurangin dikit. Kurang dikit atau tambahin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Juma, Waalaikumsalam. Bang Handi. Lanjut. Maksudnya itu, wabarakatuh. maksudnya itu banyak, saya kurangin yang pendeta tadi, kebanyakan bicaranya saya kurangin dikit, itu maksudnya. Iya, tidak ada poin. Hanya ya kita hargai aja karena santun. Tapi poinnya terkait dengan makhluk apa yang datang kepada Paulus itu nggak ada sama sekali. Dia pintar. Cara menghindarinya, materi ini pintar. Saya nggak bisa ngebayangkan tadi panjang bicaranya, tapi tidak bisa membedakan yang mana makhluk, yang mana ciptaan. Dia nggak bisa membedakan yang mana Yesus, yang mana yang mengutus Yesus. Gitu. Digabung-gabungin, panjang banget bicaranya, halus, santai. Kira-kira ini pendeta ini kalau anaknya baru pulang sekolah nanyain dia, Pak, kenapa nak? Bapak pendeta ya? Iya Pak. Iya nak. Tuhan kita sebenarnya Bapak atau Yesus Pak? Pak. Nah gimana jawabnya ke anak SD itu? Masa anak SD dikasih ilmu yang muter-muter kayak tadi? Ini anak SD ngambek, mending nyari bapak baru daripada punya bapak kayak gini. Kan gitu. Kau dapat bapak baru. Iyalah. Intinya, nah kamu masih kecil, jangan banyak tanya dulu begitu. Nanti kalau gede, papa sekolahin kamu STT, biar kamu bisa ngomong kayak papa gitu. Ya intinya tidak ada poinnya. Ya kita hanya membuang-buang waktu aja.
Yang pada intinya sebenarnya sekali lagi teman-teman para apologet, ketika mau mengerucutkan materi ini tiktokan, itu sahabat-sahabat bermula dari Yesaya 14. Jangan seperti narasi saya. Kalau mau tiktokan ya, tak ajarin. Di Yesaya 14 itu dikatakan begini. Wah engkau yang sudah jatuh dari langit bintang timur. Nih di garis bawah ya. Bintang timur, putra pajar. Ingat sekali lagi, dua kata bintang timur. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Maksudnya yang mempengaruhi bangsa-bangsa untuk menjadi pengikutnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak untuk menghadap berita aku. Ini baru memberikan berarti baru memberikan kebencian. Putus-putus bang, putus-putus. Tapi bintang-bintang itu Lancar Pak. Lancar. terus ya. Ya putus-putus. Wah ini yang bahaya dia. Ya. Oke, saya ulang lagi. Teman-teman yang mau tiktokan dalam materi ini, jangan ikuti praktek saya atau materi saya. Ambil Yesaya 14 nomor 12. Wahai engkau yang jatuh dari langit. Oke? Dari langit, hai bintang timur, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tapi Tuhan mengatakan apa? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini yang datang kemudian melakukan penginjilan dalam kubur ini siapa? Bintang timur. Siapa ini? Bang Handi, siapa ini yang mengaku bintang timur, yang ingin menyamai tahta Tuhan, yang ingin mendirikan tahta Tuhan, yang ingin mendirikan tahta dan mengatasi bintang-bintang Tuhan dan duduk di atas pertemuan dan ingin menyamai yang maha tinggi. Ini siapa bintang timur ini Bang Handi? Bintang timur ini keluarganya Lucifer, yaitu orang Majus datang dari timur. Bersambung ke Wahyu 22 nomor 16. Kita belum ke situ. Kita ajarin teman-teman. Iya, kita belum ke situ. Kita ajarin teman-teman yang mau tiktokan. Lucifer. Iblis ya? Yes. Oke, iblis. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada penulis buku di Pulau Patmos menuliskan begini. Aku Yesus yang mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepada jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa tadi yang mengaku bintang timur? Lucifer, iblis. Berarti yang datang mengaku bintang timur ini siapa? Yang mengaku Yesus tapi bintang timur. Lucifer. Nah, itu ya. Di situ aja pokok poinnya, yaitu Yesaya 14 dan Wahyu 22 dan 16. Kalau mau ditambah Paulus boleh. Kisah Para Rasul 22 nomor 8 dan juga Kisah Para Rasul 9 nomor 6 atau nomor 5. Itu kalau mau tiktokan, tanya mereka di dalam Yesaya 14, di situ setan kemudian disebut oleh Tuhan dengan sebutan bintang timur. Yang datang kepada penulis kitab Wahyu bernama Yesus juga mengaku bintang timur. Maka pertanyaannya kemudian adalah, siapakah, makhluk apakah yang mengaku bintang timur kepada penulis Wahyu? Meow. Iblis. Nah, itu dia. Kalau dia mengatakan itu Yesus, tidak. Yang mengaku bintang timur itu hanya setan. Di mana buktinya? Yesaya 14 nomor 13. Diajarin seperti itu supaya mereka ini bisa belajar dengan baik. Tapi sepengetahuan saya banyak, bintang timur itu penginapan loh, kan ada di Makassar itu bintang timur.
Penginapan Bus kelas juga. Melati. Bus juga bang. Oh, bis juga ada Bintang Timur loh. Iya. Oke gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah materi yang sangat menyiksa batin saudara-saudara Kristen. Yaudah, Oke, Bos, Bang. disambit dulu tuh ya Mbak. Disambit lagi. Disambut dulu ya baru masuk. Iya, izin. Hamzah, Oke, dilanjutkan selamat dulu. malam. Hamzah, selamat malam. Agama apa? Hamzah, dibuka mute-nya. Ya, malam. Assalamualaikum. Agama Islam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Apa yang mau disampaikan, Bang? Jangan di-mute buruan, biar saya tanya sebelahnya. Apa yang mau disampaikan, Bang Hamzah? Undi mandi. Cukup. Percepat Bang, ini mau sidang ini. Iya, lama kali. Apa yang mau disampaikan, Bang? Buruan, 2 menit. Tidak ada, Kak. Tidak ada, tidak ada. Yaudah, dibawa aja kalau gitu, Bang. Oke, bye-bye. Antijo, selamat malam. Agama apa? Namanya Antijo apa sih? Antijo Mantijo. Antijo Mantijo di Saudaranya Antimo itu. Antino Moto. Antijo dibuka mute-nya. Onde mande natilawa. Antijo mute-nya dibuka. Malam, Bang. Udah dibawa aja lah Bang ya jamitan. Bang Handi tuh. Oke, pasien selanjutnya. Wah, ini pacarnya si Luga. Bang Handi dia tim menghujat loh, Bang. Kalau ini bukan Bintang Timur. Dia ini bintang Kejora ini. Ini Bu Rasmi lo tahu Lagi nggak masa kenapa? loh dia. Kenapa dia selalu berisik? Ternyata Ibu Rasmi ini itu kalau nggak salah ya jual bensin eceran di jalan terus, pinggir jalan terus dia berisik. Coba tanya dia berapa harganya bensin seliter. Bu Rasmi berapa bensin itu sebotol? Bu Rasmi. Untuk apa nyiram kau? Untuk apa nyiram kau? Ngamuk dia. Ngamuk dia. Ngamuk dia. Terus Bu Rasmi berapa bensin seliter? Aku mau nyanggah pernyataan Juma tentang Bintang Timur. Dia coba. Cie. Cie. Tapi ada Tompi bunyi di belakangnya. Oh, Tompi. Oh. Godok. Kode ya. Kelaparan godok tuh. Yaudah kau sanggah lah Bang. Ini ada tamu Bang mau menyanggah pernyataan Abang mengenai Bintang Timur Bang. Tapi Bu Rasmi kalau bicara tolong di belakang itu didiamkan dulu, diapain kek? Dikasih susu kek. Nah, aduh, ini kayaknya lebih hebat nih dari Bang Juma nih. Bisa dia menyanggah pernyataan Bang Juma. Ih, keren kali kau Rasmi. Cepatlah Rasmi. Ayo sanggah itu pernyataan Bang Juma. Itu kodok di belakangnya pada birahi itu. Baru hujan itu. Bang Andi, jangan-jangan birahi sama si Rasmi. Tapi jadi Bu Rasmi ini rumahnya ini di pinggir sawah ya? Astagfirullah. Oke, Ayo. itu ya saya 14 ya dikatakan di situ Bintang Timur yang dipecahkan dan dibuang ke bumi. Dia adalah yang ingin menyamai Allah. Itu dia ya. Jadi itu adalah Lucifer. Dialah malaikat Tuhan yang berkhianat menyamai Allah. Makanya Allah membuang dia ke bumi dan dipecahkan. Jadi berbeda dengan Bintang Timur yang ada di Wahyu, Bintang Timur yang bersinar gilang gemilang. Itu adalah Yesus. Jadi karena pada dulunya Lucifer ini adalah tangan kanan kepercayaan Allah. Tetapi dia menjadi sombong dan ingin menyamai Allah. Makanya Allah marah kepada Lucifer dan dibuang ke bumi.
awalnya cukup. dia bintang timur di sorga. Cukup. Awalnya dia bintang Cukup. Tapi kenapa ya gelarnya Yesus bintang timur, Lucifer bintang timur? Kok gelar setan sama gelarnya Tuhanmu? Kok bisa gelar Tuhan sama gelar setan? Kenapa tuh? Bintang timur bukan gelar setan itu ya. Itu bintang timur gelar malaikat Tuhan di sorga. Karena malaikat Tuhan itu awalnya adalah bintang timur di sorga. Setelah dia dibuang dan dipecahkan ke bumi, baru dia berubah menjadi iblis. Ya iblis itu bintang timur. Bintang timur itu gelar di sorga, bukan gelar iblis. Tetapi bintang timur yang ingin menyamai Allah itu namanya Lucifer. Baca nomor 15-nya itu. Baca Ya, dong. itu di belakang pada biraya. Apa sih kok bunyi-bunyi itu pada biraya? Ngapain sih? Bang Juma itu katanya bintang timur itu baik-baik saja. Itu gelarnya Yesus. Nggak bisa kita rubah ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut Hailale bin Zakar, itu adalah setan iblis yang dibuang ke bumi. Setelah di bumi, apakah Anda pikir dia akan tinggal diam? Tidak. Dia akan menyesatkan manusia. Dia juga ingin disembah. Dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin membuat tahta dan kerajaannya jadi. Pasukan-pasukannya, prajuritnya, masanya, rakyatnya ada. Siapa itu? Karisteng. Karisteng itu adalah rakyatnya. Pendeta-pendeta itu adalah malaikat-malaikatnya. Makanya dikatakan kemudian bahwa wah, engkau jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Yesus itu digelari apa dia? Terang dunia. Terang dunia apa? Terang dunia. Apa terang dunia? Matahari. Apa matahari? Sang fajar. Hoha, hoha, ha, hoha. Jadi ketika kemudian kitabnya orang Yahudi, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra matahari. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, kata Tuhan, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dan ini adalah tanda Yunus. Pesan Yesus, tanda Yunus, bangkit pada hari ketiga. Dan dikatakan dalam konsep ajaran pengikut Paulus, Yesus turun ke dunia orang mati melakukan penginjilan. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Oke? Kerajaan Romawi, kerajaan Belanda, kerajaan Portugis, kerajaan Inggris berguncang semuanya setelah Paulus mengajarkan ajarannya. Jangan pungkiri, itu fakultah. Itu fakultah. Tidak bisa kemudian Anda pungkiri. Mau bernarasi apa lagi coba? Wahai engkau sang bintang timur. Ada makhluk yang datang mengaku kemudian dengan mengatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tuhan. Siapa malaikat yang dimaksud? Pendeta dan pastor. Itulah malaikat-malaikat iblis. Aku keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini iblis ini. Iblis
Iblis ini yang datang kepada penulis wahyu yang tidak dikenal itu. Siapa penulis wahyu? Ayo. Orang yang tidak dikenal. Ini iblis ini yang datang. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Justru yang datang ke Pulau Patmos, aku Yesus, sang bintang timur. Iblis yang datang, tapi karena mengaku Yesus, orang percaya. Oke? Kenapa berat bagi orang Kristen menarasikan siapa roh yang atau makhluk yang datang mengaku akulah Yesus? Harusnya mereka jawab, yang datang mengaku Yesus kepada Paulus adalah sang bintang timur. Siapa itu? Siapa itu bintang timur? Cetang. Itulah yang kamu sembah. Setan yang kamu sembah itu, yang kemudian diajarkan mati di atas tiang salib, di atas pohon digantung katanya. Padahal Yesus mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan. Siapa setan ini? Yang terkutuk, mati di atas tiang pohon. Siapa dia? Setan. Jadi yang kalian sembah itu adalah sang bintang timur yang masuk kemudian merasuki Yudas sang pengkhianat. Demikian. Bintang timur. Oke. Wish. Ini saya mau bawakan, jika Yesus itu menurutmu adalah Lucifer, terbalik. Tunggu. dengan ayat- Terbalik. Tunggu. Yesus yang datang. Yesus yang sabar. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Rasul. Tapi yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada penulis di Patmor, kok Patmor? Patroli motor yang datang ke Pulau Patmos itu Lucifer. Jangan Anda bilang Yesus. Lucifernya mengaku Yesus. Beda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Gitu. Jangan disamakan. Oke. Buka Lukas 3 ayat 21. Apa dia mengatakannya? Ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan itu Allah yang berkata kalau Yesus adalah anaknya yang berkenan. Jadi bukan iblis ya. Yesus bukan iblis. Ini Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Gak ada hubungannya dengan ini. Allah berbicara dari langit. Ini gak ada hubungannya, Cak Ayu. Gak ada hubungannya. Ini Yesus yang dibaptis Yohanes Pembaptis, tidak ada hubungannya dengan makhluk Allah yang datang mengaku dari langit. Allah berbicara dari langit. Mati meja. Ini nggak ada hubungannya. Yesus adalah anaknya yang dikasihi. Cak Ayu, ini tak ada hubungannya antara makhluk. Ini anak Maria ini. Cak Ayu, ini anak Maria yang dibaptis ini, anak Maria karena dia hidup di bawah pimpinan Yohanes Pembaptis. Ini anak Maria. Dia dengan 21 kalinya itu sama-sama nabi. Yang dimaksud ini adalah bintang timur yang datang mengaku sebagai Yesus. Itu beda. Jangan disambung-sambungkan. Makanya 20 tahun setelah Yesus asli terangkat ke langit, muncul makhluk ngaku Yesus kepada Paulus yang adalah bintang timur. Jangan disama-samakan. Yesus yang datang kepada Bani Israel, ya itu kita akui, kami menyebutnya di dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa. Yang kami maksud di sini adalah makhluk sosok yang datang kepada Paulus yang berkata begini, aku
Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah bintang timur. Itu yang dimaksud, itu siapa? Bentar dulu. Tadi sudah kamu baca kalau bintang timur itu sudah dipecahkan dan dibuang ke bumi. Dan Iya. berkata kepada Yesus Dibuang itu ke bumi berbicara itulah dari datang cahaya kepada dari Paulus. langit. Ketika Cahaya dia dari datang langit, ke bumi, cuma datang cahaya kepada dari Paulus, langit. datang kepada Buka penulis Kisah Para di Pulau Rasul. Patmos. Buka Kisah Para Rasul. Buka Kisah Para Itu. Rasul. Buka Kisah Para Rasul. Yesus Ya, bukalah. datang dengan cahaya dari langit, bukan jatuh ke bumi. Kalau Cahaya sudah dari langit dipecahkan dan katanya. jatuh ke bumi, berarti Cahaya dia dari sudah langit berada di bumi. katanya. Sudah berada di bumi. Faktanya Sudah Paulus berada ada di di bumi. Paulus ada di bumi waktu itu. Paulus di bumi yang kau katakan tadi, yang mengaku bintang Iya, timur, cahaya Paulusnya dari langit. ada di bumi. Cahaya dari Berarti langit. cahayanya itu di bumi. Meskipun iblisnya kemudian Buka memberikan ayatnya, buka cahaya, ayatnya, cahaya dari dari langit. langit. Buka Tapi kan ayatnya. faktanya itu tidak terjadi, Cak Ayu. Itu hanya karangan-karangan disebabkan karena dia Buka mengaku ayat, nggak kemudian ada bertemu karangan dengan di Alkitab. suara. Di Alkitab nggak ada karangan. Buka Itu Kisah Para karangan, Rasul 9. Cak Ayu. Kita buktikan. Nggak ada Di dalam karangan, nggak ada. kita buktikan bahwa itu ada karangan. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ya, diterangkan bahwasanya di situ di situ orang-orang yang menemani Paulus itu mendengarkan suara. Tapi di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 mereka tidak mendengar suara. Berarti ini karangan karena bertentangan antara satu dengan yang lain. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh satu orang bernama Lukas. Di dalam Kisah Para Pewarta 22:9 dikatakan murid-murid yang menemani Paulus tidak mendengarkan suara. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 di situ dikatakan murid-murid seperjalanan Paulus mendengarkan suara. Berarti ini karangan. Kenapa karangan? Berasal dari orang yang satu, yang satunya mengatakan kodoknya mendengarkan suara kodok, yang tadinya yang lain mengatakan tidak mendengarkan suara kita kodok. Berarti itu karangan karena bertentangan dari sumber satu orang. Lukas mengatakan murid Paulus tidak mendengarkan suara. Lukas juga mengatakan murid Paulus mendengarkan suara. Berarti ini karangan, pembohong yang tidak bisa dipercaya, paham? Begitu Jo. Baca yang pelan, Saya baca pelan. Ya, saya baca. Maka termangu-mangu mula teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Mereka memang mendengar suara itu. Kata siapa? Kata Lukas. Nah, sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 22 kemudian di nomor 9 Tetapi jelas tidak sekali melihat dikatakan seorang pun. Bentar. mereka mendengar tetapi suara. tidak melihat seorang. Mereka mendengar suara, bukan melihat, mendengar suara. Murid-murid Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Tidak Murid-murid melihat seorang pun. mendengar Tidak suara melihat di situ. seorang pun. Melihat, Ya, mendengar suara. Oke. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 22, seorang pun. tetapi di dalam Kisah Para Rasul Pewarta 22 nomor 9, mereka semua tidak mendengar suara. Yang mana yang betul? Lukas mengatakan mereka yang menemani Paulus mendengarkan suara. Di Lukas yang lain, di Lukas, pernyataan Lukas yang lain, mereka yang menemani Paulus mendengarkan suara. Woi, pembohong! Kau bilang tadi tidak mendengarkan suara, kau bilang lagi mendengarkan suara. Maaf Pak, saya pada saat kejadian saya nggak ada loh. Ada Lukas di situ? Nggak ada. Makanya timpang tindih, kontradiksi, kontroversi antara pengakuan Lukas di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 dan pengakuan Lukas di Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Ini namanya pendusta. Coba kalau ada orang datang kepadamu, wahai misalnya dia ngaku bom, kau ini sudah makan? Enggak loh, bentar. Kau enggak ini loh, enggak nyimak. Terus Tunggu dulu. Dia bilang lagi sama orang lain pada waktu yang bersamaan,
aku belum makan. Lo berarti pembohong dia, pendusta. Dengar Itu namanya dulu, kontrasepsi. Bentar dulu kita baca dulu ayat Intinya di Matius, makhluk yang dengar datang dulu. mengaku begini, Cak Ayu dengarkan Tidak, saya. Tolong begini, Cak Ayu mereka dengarkan. mendengar, tetapi tidak Cak Ayu melihat dengarkan saya. apapun. Cak Ayu dengarkan saya. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus kepada orang Yahudi bahwa dia adalah bintang timur. Saya hitung sampai 10. 1. Sebelum dia terangkat ke langit, pengakuannya bahwa dia adalah bintang timur, tunjukkan di mana tertulis. Untuk apa 2. dia mengakui kepada Yahudi? Untuk apa? 3. Untuk apa dia mengakui kepada Yahudi? 4. Kalau dia mengaku Untuk bintang timur apa? kepada Yahudi, Untuk apa? berarti Untuk Yesus apa? mengaku iblis Siapa kepada Yahudi. Siapa Yahudi? Siapa Yahudi? Yesus mengaku kepada orang Israel. Yesus mengaku Yesus kepada datang orang Israel. kepada Israel, pemegang kitab Yesaya. Ada tidak Yesus Israel mengaku? bukan Yahudi. Israel Oke, bukan ada Yahudi. tidak Yesus mengaku kepada orang Israel bahwa dia adalah bintang timur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk apa? Untuk apa Yesus 10. mengakui bintang timur? Kenapa Yesus tidak mengaku bintang timur kepada Israel? Karena kalau Yesus mengaku bintang timur kepada Israel, berarti Yesus mengaku iblis Lucifer Hailale bin Zakar adalah satu perbuatan konyol. Kalau Yesus mengaku, wahai Israel, aku adalah iblis, itu perbuatan konyol. Tetapi iblis mengaku di pengarang Wahyu, akulah putra timur atau bintang timur, putra matahari yang bernama Yesus. Yang menulis Wahyu siapa? Yang menulis Wahyu siapa? Tidak diketahui Yang siapa menulis orangnya. Wahyu, dengar, yang menulis Wahyu adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Kata Yang siapa? yang mana Yohanes adalah murid yang tidak Kata pernah siapa? mati. Ya, Kata itu siapa? Itu Kata siapa? tertulis Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan Tidak mungkin mati itu, sebelum Yohanes, tidak kedatangan- mungkin. Dan Yohanes tidak akan mati sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ya, pahami ya. Salah. Coba kamu baca nomor 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yaitu Yohanes segala. itu Yohanes Pembaptis. Oke. Beda. Oke. Yohanes Oke. Pembaptis dengan Yohanes Oke. murid yang dikasihi Baik. Yesus berbeda Oke. orangnya. Baik. Kita baca nomor 1-nya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Siapa ini? Yohanes yang mana ini yang dimaksud? Berarti dikatakan bahwasanya Yesus menyatakan kepada hambanya Yohanes Pembaptis, betul? Yohanes Pembaptis adalah saksi Yesus Kristus. Ya, saksi Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ini bersaksi kepada siapa? Kepada umat manusia. Yang menulis Wahyu. Beda yang tadi dikatakan Yohanes Pembaptis dengan Yohanes murid Yesus berbeda orangnya. Iya. Sekarang coba Cak Ayu sinkronkan antara Yohanes Pembaptis dengan Yohanes penulis kitab Wahyu. Sinkronkan coba, bagaimana caranya? Inilah Wahyu Yesus Kristus. Ya. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Disinkronkan di situ. Ini yang menulis di Pulau Patmos Yohanes siapa?
Yohanes siapa di yang Patmos itu Yohanes murid Yesus. Yang Yohanes murid tidak Yesus. mati sebelum kedatangan Yesus. Oke. Yohanes murid Yesus menulis sesuatu yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, begitu? Bukan yang dinyatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa banyak banget si Yohanes sih? Yohanes kok banyak banget? Hey! Tadi katanya Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nya di sini siapa? Yohanes murid Yesus atau Yohanes Pembaptis? Oke, dengar baik-baik ya. Iya, saya Yohanes dengarkan. Pembaptis adalah saksi terang akan Yesus Kristus. Tentang Tetapi firman kalau Tuhan dan tentang Yohanes kesaksiannya yang menulis Wahyu, yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tunggu dulu. Menulis Wahyu adalah murid Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus. Dengarkan narasinya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus Kristus memberikan kesaksian kepada Yohanes Pembaptis atau kepada siapa? Kayaknya kamu salah ngomong kayaknya kamu ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus memberikan kesaksian ke Yohanes yang mana?